Oke, bagi teman-teman semuanya Pranata Komputer yang akan mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer periode 2 tahun 2026. Nah, ini sebentar lagi teman-teman semuanya akan mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer setelah melewati tahap MOOC. Nah, bagi teman-teman yang berada di instansi pusat yang bekerja di wilayah DKI Jakarta, tentunya tanggal 12 Mei kemarin itu sudah mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer ya. Namun karena ada kendala server BPS, ini sebagian ada yang pindah jadwal menjadi tanggal 26 Mei 2026. Nah, kemudian untuk teman-teman Pranata Komputer di instansi pusat yang bekerja di kantor regional atau wilayah dan instansi pemerintah daerah, ini nanti pelaksanaan uji kompetensi Pranata Komputernya ada di kantor BPS provinsi. Adapun untuk pakaian menggunakan pakaian dinas harian yang berlaku pada hari tersebut. Jadi ini sesuai dengan instansi masing-masing ya. Ada yang pakai batik, ada yang pakai pakaian dinas harian masing-masing instansi dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap uji kompetensi Pranata Komputer ini nantinya teman-teman akan disajikan beberapa jenis soal. Jenis soal yang pertama yaitu soal manajerial dan sosial kultural. Nah, ini jumlah soalnya ada 50 butir. Kemudian untuk tipe soalnya pilihan ganda, untuk waktunya adalah 90 menit. Kemudian untuk soal teknis pilihan ganda ini jumlahnya ada 50 soal, kemudian waktunya adalah 60 menit. Selanjutnya adalah soal teknis esai. Ini jumlah soalnya ada 3, namun teman-teman hanya mengerjakan 2 soal aja. Kemudian untuk waktunya cukup singkat yaitu 30 menit. Nah, di antara jenis-jenis soal ini yang membutuhkan waktu paling lama ini adalah sosial kultural. Jadi teman-teman semuanya untuk sosial kultural meskipun waktunya paling lama, namun ini yang paling habis waktunya karena mungkin mencari jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pengaturan shift-shiftnya. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan shift 1 atau shift 2. Untuk shift 1 itu dimulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 siang. Untuk shift 2 dimulai dari jam 12.30 sampai dengan jam 5 sore. Nah, pastikan teman-teman hadir di lokasi ujian sebelum jam tersebut. Kemudian untuk tata urutannya, yang pertama yaitu registrasi dan pembacaan tata tertib, kemudian uji kompetensi teknis pilihan ganda, kemudian baru esai. Setelah esai, teman-teman istirahat 15 menit, dilanjutkan lagi uji kompetensi manajerial sosial kultural. Nah, ini adalah passing grade Ukom-Prakom. Passing grade ini atau nilai ambang batas, jika teman-teman melewati nilai ambang batas, maka teman-teman dinyatakan lulus Ukom. Sebaliknya, jika teman-teman itu di bawah nilai ambang batas atau passing grade, maka teman-teman dinyatakan tidak lulus Ukom. Nah, untuk masing-masing jenjang Pranata Komputer, ini nilai ambang batasnya berbeda-beda ya, tergantung dari jenjang jabatannya. Jika jenjang jabatannya paling rendah itu terampil ya, nilai ambang batasnya adalah 60. Sementara untuk Ukom Prakom Ahli Madya ini 75. Nah, sekarang kita bahas dulu yang uji kompetensi Pranata Komputer terampil yang paling bawah. Ini passing grade-nya hanya 60. Nah, jika passing grade-nya hanya 60, maka teman-teman dari 50 soal ya, ini teman-teman wajib minimal 30 soal benar. Seperti itu. Jadi bolehlah teman-teman salah 20 soal masih aman. Selanjutnya untuk Pranata Komputer Ahli pertama dan mahir, ini nilai ambang batasnya ada di 65. Jadi kalau soal teknis pilihan ganda ada 50 soal, maka teman-teman wajib untuk benar 33 soal. Berarti salahnya hanya 17. Seperti itu. Kemudian untuk Pranata Komputer Ahli Muda dan Penyelia, ini nilai ambang batasnya adalah 70. Dimana jika teman-teman mengerjakan soal teknis pilihan ganda, maka teman-teman wajib untuk
lulus atau menjawab benar 35 soal. Jadi teman-teman bolehlah teman-teman salah mengerjakannya ini maksimal hanya di 15 soal. Kemudian untuk Ukom Prakom Ahli Madya ini nilai passing grade-nya paling tinggi di antara jenjang jabatan yang lain. Ini sebanyak 75. Artinya jika ada 50 soal teknis pilihan ganda, maka teman-teman wajib untuk lulus 38 soal. Benar. Jadi yang boleh salah hanya 12 soal. Seperti itu. Nah, nilai ambang batas ini wajib ya teman-teman pahami ya sebelum teman-teman mengerjakan soal. Karena kalau misalkan teman-teman nilainya di bawah nilai ambang batas, maka teman-teman dinyatakan tidak lulus Ukom. Meskipun dalam peraturannya per KBPS tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi Pranata Komputer ini adalah nilai agregat ya. Nilai agregat antara nilai Ukom teknis dan Mansoskul. Namun ada baiknya teman-teman untuk nilai teknis pilihan ganda ini sudah seperti ini. Untuk yang madya minimal teman-teman benar 38 soal. Ini untuk mempermudah teman-teman untuk memastikan teman-teman ini sudah lulus atau belum, seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin belajar soal-soal Ukom Prakom periode 2 tahun 2026 ini, silahkan bisa gabung di kelas Ukom Basenal. Di sana sudah banyak soal-soal latihannya, baik itu dari soal pretest, posttest, maupun soal dari uji kompetensi Pranata Komputer yang sebenarnya di periode 1 kemarin. Nah, tidak ada salahnya teman-teman bergabung di kelas Ukom Basenal karena di sana juga ada grup khusus member di mana teman-teman nanti bisa saling diskusi, saling komunikasi, bocoran-bocoran soal yang sudah keluar sebelumnya. Oke, jika berminat silahkan hubungi WA di 0859 1066 85600.